Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah optimasi, yaitu Bapak Miftahul Walid Eskom MT, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 1, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Madura. Pada video ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kelompok kami yang berjudul Optimasi Prediksi Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar Menggunakan Metode Random Forest. Presentasi kali ini akan dibawakan kami bertiga. Saya Elsa Belgis Rafita dan rekan-rekan saya Ella Indoriska dan Dimas Bagas Firmansyah Arifin. Proyek yang kami kerjakan ini menggunakan basis data real yaitu Student Performance Dataset atau file student.math.csv untuk memprediksi capaian akhir nilai matematika siswa yang disimbolkan sebagai G3. Untuk membedah proyek ini secara mendalam, kami membaginya ke dalam 4 poin utama, yaitu yang pertama analisis masalah, yang kedua metode yang digunakan, yang ketiga fungsi operasional sistem, serta yang keempat hasil evaluasi dan coding yang diperoleh. Baik, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu analisis masalah. Di tingkat sekolah dasar, setiap siswa memiliki kemampuan dan kecepatan yang berbeda-beda dalam memahami materi pelajaran. Perbedaan serapat ini tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks. Contohnya seperti durasi waktu belajar mingguan, tingkat kehadiran atau absensi, dukungan internal keluarga, kondisi sosial, hingga capaian nilai mereka pada periode-periode sebelumnya. Nah, masalah kritisnya adalah apabila faktor-faktor pendukung dan nilai historis tersebut tidak dianalisis secara terstruktur dan cepat, guru atau pihak sekolah akan kesulitan untuk mendeteksi secara dini siapa saja siswa yang berpotensi mengalami penurunan hasil belajar atau bahkan beresiko tidak lulus. Akibatnya, penanganan atau intervensi edukasi seringkali terlambat diberikan. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah sistem komputasi berbasis data akademik yang mampu memprediksi nilai akhir siswa secara akurat, sekaligus mengidentifikasi faktor atau fitur apa saja yang sebenarnya paling mendominasi dan berpengaruh terhadap keberhasilan belajar mereka. Masuk ke poin yang kedua, yaitu metode. Untuk memecahkan masalah prediksi ini, kami menerapkan pendekatan machine learning menggunakan algoritma random forest regressor. Random forest dipilih karena merupakan metode ensemble learning yang bekerja dengan cara membangun banyak pohon keputusan atau decision trees secara paralel, lalu menggabungkan hasilnya agar prediksi akhir jauh lebih stabil dan terhindar dari overfitting. Dalam implementasinya, alur penelitian kami bergerak secara runtun melalui tahapan berikut. Yang pertama adalah pengumpulan dataset menggunakan data student math.csv yang berisi 395 baris data siswa dan 33 kolom fitur. Yang kedua yaitu EDA dan pre-processing. Melakukan analisis awal dan mengubah data kategorikal menjadi bentuk numerik menggunakan teknik one-hot encoding atau fungsi pd.getDummies agar bisa diproses oleh algoritma. Dan yang ketiga yaitu split data, membagi data dengan rasio 80% untuk data latih atau training dan 20% data uji atau testing. Dan yang terakhir adalah pemodelan dan optimasi parameter. Di sini kami membangun model random forest sebagai pembanding, kemudian melakukan optimasi parameter secara otomatis menggunakan metode grid search dengan melakukan pengujian cross validation sebanyak 5 lipatan atau CV sama dengan 5. Parameter yang diuji di dalam grid search ini meliputi variasi jumlah pohon atau n estimators ke dalam pohon atau max depth dan batas minimal sampel pecahan atau min sample split. Poin ketiga, fungsinya seperti apa? Sistem yang dibangun di Google Colab ini menerima input berupa data statistik siswa, memproses melalui struktur pohon keputusan random forest, lalu menghasilkan output berupa prediksi nilai akhir atau G3 dalam rentang 0 sampai 20. Fungsi ini didukung beberapa visualisasi data. Yang pertama, histogram distribusi, sebesar nilai G3 mayoritas di rentang 8 sampai 15 dengan garis batas kelulusan di angka 10. Headman kolerasi menunjukkan nilai G3 dan G2 sebagai kolerasi terkuat terhadap nilai akhir G3. Box plot waktu belajar siswa dengan waktu belajar 5 sampai 10 jam cenderung memiliki media nilai lebih baik. Berplot kegagalan. Semakin banyak kegagalan masa lalu, rata-rata nilai akhir siswa menurun drastis. Fitur importance menghitung bobot 33 fitur untuk menjaring fitur paling dominan. Poin keempat dan terakhir adalah hasilnya seperti apa. Berdasarkan proses eksekusi, program, dan evaluasi menggunakan 3 metrik regresi, yaitu mean absolute error atau MAE, root mean squared error atau RMSE, dan nilai R squared R pangkat 2, didapatkan hasil yang sangat menarik. Pertama, pada model random forest awal atau tanpa optimasi, performa yang dihasilkan adalah yang terbaik. Hal ini memberikan kesimpulan teoritis bahwa optimasi parameter menggunakan grid search tidak selalu meningkatkan performa model, karena sangat bergantung pada rentang kombinasi yang diuji serta ukuran dataset kita yang berjumlah 395 data. Ketiga, dari hasil filter importance, fitur G2 atau nilai periode kedua, mutlak menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam prediksi nilai akhir dengan sektor kepentingan mencapai 0,73, disusul oleh tingkat ketidakhadiran atau absence sebesar 0,11. Terakhir, hasil visualisasi scatter plot antara nilai aktual dan nilai prediksi menunjukkan titik-titik data berkumpul merapat di sekitar garis diagonal ideal merah.
Ini membuktikan bahwa model random forest awal yang kita bangun sudah memiliki akurasi yang baik dan cukup presisi dalam mendekati nilai matematika aktual siswa. Demikian penjelasan lengkap proyek ini mulai dari analisis masalah hingga hasil evaluasi akhir untuk memenuhi tugas dari Bapak Walid. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat hari weekend. Labanang al Yaw